Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam PJJ Matematika tentang materi bilangan berpangkat. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan mempelajari tentang hasil bagi atau pembagian dalam perpangkatan. Ini beberapa tujuan pembelajarannya. Di sini kita akan membahas mengenai pembagian pada perpangkatan. Perhatikan tabel di bawah ini. Pembagian pada perpangkatan 4,2 pangkat 10 per 4,2 pangkat 5. Per ini bisa berarti dibagi ya. Bentuk perkaliannya, kita buat dulu bentuk perkaliannya. 4,2 dikali 4,2 pangkat 10, maaf. Wah, di sini ada 10 kali nih. 4,2 kali 4,2 kali 4,2 kali 4,2 4,2 sebanyak 10 kali. 7, 8, 9, 10. Wah, panjang sekali ya. Per 4,2 pangkat 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, panjang banget ya. Nah, di sini bisa kita coret nih. 4,2 sama-sama dibagi 4,2, hasilnya 1 ya. Ini juga bisa dicoret, hasilnya sama-sama 1. Ini juga bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret. Oke. Kita lihat. Udah habis ya, sudah tidak bisa dicoret lagi. Kita lihat hasil akhirnya berapa? 4,2 pangkat berapa di sini? Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti hasil akhirnya bentuk perpangkatannya adalah 4,2 pangkat 5. 4,2 pangkat 5. 4,2 pangkat 5. Ya. Wah, panjang nih caranya. Nah, cara yang panjang ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan sifat yang ketiga. Sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi ini pangkatnya bisa kita kurangi langsung. Sifat yang keempat, pembagian pada perpangkatan. Contohnya, negatif 7 pangkat 7 per negatif 7 pangkat 5. Tidak perlu dijabarkan ya, terlalu panjang ya. Jadi kita bisa gunakan negatif 7 pangkat 7 dikurang 5. Hasilnya sama dengan negatif 7 pangkat 2. Ya. Jadi tidak perlu dijabarkan terlalu panjang. Contoh yang ketiga, 2 pangkat 7 per 2 pangkat 1. Kita kurangin aja ya pangkatnya. 2 pangkat 7 dikurang 1. Sama dengan hasilnya 2 pangkat 6. Oke. Yang keempat, sama. Min 2,5 pangkat 4. 4 dikurang 2. Hasilnya negatif 2,5 pangkat 2. Nah, lebih mudah bukan? Daripada kita harus menjabarkan seperti yang tadi, contoh yang pertama. Contoh yang terakhir, sama 10 pangkat 9 dikurang 3. Hasil akhirnya adalah 10 pangkat 6. Oke, ini sifat yang keempat, yaitu pembagian pada perpangkatan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Selanjutnya, perpangkatan pada pecahan. Nah, di sini ada bentuk perpangkatan pada pecahan dan perkaliannya bisa kita ulang. Jadi seperti ini misalnya. 4. Contohnya, min 4 per 5 pangkat 4. Min 4 per 5 kali
min 4/5 dikali min 4/5 dikali min 4/5. Maka bisa dijabarkan menjadi min 4/5 per 5 pangkat pangkat 4 ya. Min 4/4 per 5 pangkat 4. Tuh. Nah, di rumus yang ini sama kita gunakan sifat yang kelima. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Bisa dikeluarkan masing-masing bilangannya dengan pangkat ya. Contoh yang kedua. Nih, nggak perlu dijabarkan lagi. Tidak perlu dijabarkan lagi di sini. Kita tinggal bisa menulis negatif 4/5 per 5 pangkat 5. Ini juga sama, tidak perlu dijabarkan, hasil akhirnya 5/3 per 3 pangkat 3, bentuk sederhananya. Yang nomor 4 juga sama, min 5/3 per 3 pangkat 3. Terakhir, min 5/4 per 3 pangkat. Untuk pembagian pada perpangkatan, di sini ada contoh soal berupa soal cerita. Membandingkan volume kubus yang besar dengan volume kubus yang kecil. Kita perhatikan, kita bandingkan volume kubus yang besar dengan kubus yang kecil. Kita perhatikan dulu untuk kubus yang besar. Cari volume kubus yang besar ya. Bagaimana mencari volume? R/3 atau S/3. Ya, kita lihat di sini. Oh, S-nya adalah 8 satuan. Maka V-nya sama dengan 8/3. Kubus yang kecil, V sama dengan S/3 juga. Tapi di sini satuannya beda, yaitu 4 satuan. Jadi volumenya adalah 4/3. Kita bandingkan V besar berbanding V kecil. V besarnya berapa? 8/3 berbanding 4/3. Bisa disederhanakan nggak? Ini bilangan pokoknya beda. Nah, kita sederhanakan. Nah, bilangan pokoknya kita ubah. 8. 8 itu sama dengan 2/3. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. 2/3 dipangkatkan 3. Dipangkatkan 3. Oke. Per 4. 4 itu sama dengan 2/2. Pangkatkan 3. Gimana nih? Kita bisa gunakan sifat yang kedua kemarin ya. Kita bisa kalikan nih. Ya, 2/3 kali 3 per 2/2 kali 3. Hasilnya 2/9 per 2/6. Maka perbandingan kubus yang besar dengan kubus yang kecil pada gambar di samping adalah 2/9 dikurang 6 sama dengan 2/3. Kita masuk contoh soal menyederhanakan operasi perpangkatan. Kemarin sudah belajar, di sini ditulis lagi beberapa sifat ya yang kemarin sudah dipelajari dan hari ini dipelajari. Sederhanakan perpangkatan berikut. 8/4 per 8/1. Pembagian ya. Tinggal kita kurangin. Betul. 8/4 dikurang 1 sama dengan 8/3. Udah. Lagi. 2,3/7 per 2,3/3. Kita kurangin aja pangkatnya.
kurangin biar nggak bingung. 7 dikurang 3 sama dengan 2,3 pangkat 4. Sudah selesai, sudah disederhanakan. Jadi kalau ada pembagian tinggal kita kurangi pangkatnya. Contoh selanjutnya, sederhanakan perpangkatan berikut. Di sini sudah ada dua operasi ya. Ada perkalian dan pembagian. 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat 2 per 8 pangkat 3. Kita bisa selesaikan yang perkaliannya dulu. 8 pangkat 4 ditambah 2. Tinggal ditambah aja. Per 8 pangkat 3. Sama dengan 8 pangkat 6 per 8 pangkat 3. Siapin lagi. Pembagian. Kalau pembagian dikurangin ya. 8 pangkat 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 8 pangkat 3. Sudah sederhana. Sederhananya adalah 8 pangkat 3. Oke, lanjut lagi. Contoh yang kedua. B pangkat 9 per B pangkat 3 dikali B pangkat 7 per B pangkat 4. Mau dikalikan dulu boleh, mau dibagi dulu boleh. Di sini Ibu bagi dulu. Nih, Ibu bagi dulu. Yang pertama, B pangkat 3 pangkat 7 dikurang sama dengan dikali 3. Ditambah 6 ditambah akhirnya adalah B pangkat 9. Sudah dua sifat yang digunakan di sini ya, pembagian dan perkalian. Lanjut lagi soal selanjutnya. Sederhanakan perpangkatan berikut. 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Wah, bilangan pokoknya nggak ada yang sama, Bu. Ini 6, 3, dan 2. Nggak ada yang sama, berarti tidak bisa disederhanakan. Bisa kita sederhanakan. Kita ubah dulu 6-nya ini. 6-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3 berapa? 3 dikali 3 pangkat 3. Yang pertama, kita gunakan sifat yang ketiga nih ya. Kita keluarkan masing-masing 2 pangkat 3. Lanjut lagi, mau dibagi karena di sini sama-sama 2 pangkat 2 atau dikalikan bebas. Mana dulu? Kita bagi dulu boleh ya. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kurangin. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 1 ya. Dikali, ini bisa ditambah aja langsung. 3 pangkat 8. 1 dikali 3 pangkat 8 hasilnya adalah 3 pangkat 8. Sini berapa sifat nih? 1, apa tadi? Kemudian sifat pembagian 2. Nah, di sini perkalian. Nah, ada 3 sifat nih. Jadi dalam satu soal nggak hanya satu sifat yang digunakan. Bisa 2, 3, 4, 5 atau seterusnya. Ya, 2 atau lebih gitu ya. Sifat yang bisa digunakan. Lanjut lagi soal contoh soal yang terakhir berupa soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa, sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 dikali 10 pangkat 5 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? 130 juta. Nah, kita ubah dulu menjadi bentuk perpangkatan ya. 130 juta. Ada berapa nih nolnya? 130 juta. Nih, 130 juta ya. Kita ubah menjadi bilangan eksponen. Eksponen itu nilainya
dalam notasi ilmiah nilainya itu di antara 0 sampai 10. Jadi nilainya berupa satuan. Kita ubah menjadi 1,3. Ya, dikalikan. Berapa di sini? Kalikan 100.000. 100 juta. Ya. Jadi bentuk notasi ilmiahnya adalah 1,3 dikali 10 pangkat 8. Untuk jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2010. Kemudian luasnya kurang lebih luasnya adalah 1,3 kali 10 pangkat 5. Jumlah penduduknya 1,3 dikali 10 pangkat 8 per 1,3 dikali 10 pangkat 5. Nah, di sini berlaku berlaku sifat pembagian dalam perpangkatan. 1,3 bagi 1,3 hasilnya 1. Nah, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5 hasilnya 10 pangkat 3. Kita kurangin aja ya. Jadi kepadatan penduduknya adalah 10 pangkat 3. 1000 penduduk per kilometer persegi. Penduduk per kilometer persegi. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.